Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Robun, selamat datang di CJS Podcast episode 9 Ajal. Hal yang tak ada yang mengalahkan sisi misterinya, namun pasti datang ya. Allah tidak pernah menunggu saat dimana manusia untuk siap menghadapnya. Jika ia tiba, tak laju dan tak mundur. Manusia harus kembali padanya pada saat itu, juga tanpa boleh menawar apapun tentang itu. Jadi, ajal atau kematian adalah akhir dari kehidupan secara raga, dan pada akhirnya semua makhluk akan merasakan kematian. Entah itu karena penyakit, kecelakaan, maupun hal lain. Tak ada yang tahu kapan malaikat maut akan menjemput. Namun satu hal yang pasti adalah dia pasti datang. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Pada episode 9 ini, saya mengundang salah satu saudari se-circle, Hasri Ainun Nur Fahri. Jadi, dia adalah mahasiswi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dia punya prinsip, kita itu manusia, selalu ada celah untuk salah. Makanya jangan lelah untuk upgrade diri dan terus belajar, dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun. Hai Nun, welcome di CJS Podcast. By the way, kamu gimana kabarnya, Non? Alhamdulillah, baik Kak. Insyaallah panjang umur untuk hal-hal yang baik. Jadi, Ainun ini salah satu yang se-circle dengan saya. Gak tahu kenapa tiap berkomunikasi sama dia ya bawaannya bahas umat. Mungkin karena sefrekuensi kali ya. Jadinya nyaman mau bahas sampai hal gituan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Vivi yang sudah mau mengajak saya bergabung di CJS Podcast ini. Dan satu kebanggaan sekaligus rasa syukur untuk saya, alhamdulillah, karena ini adalah pengalaman pertama saya diajak untuk mengisi sebuah podcast. Padahal ya di antara kenalan-kenalan beliau, mungkin saya bisa dibilang paling minim sekali lah ilmunya, paling cetek gitulah ya. Cuman ya seperti kata Kak Vivi, bahwa beliau nggak memandang seseorang dari aspek tertentu. Yang penting dia mau diajak diskusi, dia mau diajak sharing tentang pengetahuan atau pengalaman yang dia miliki, walaupun itu masih sedikit. Sama-sama dengan justru saya terima kasih karena kamu udah bersedia menjadi salah satu bintang tamu di podcast ini. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan dari saya seputar kematian atau ajal sesuai judul yang kamu angkat. Pertanyaan pertama yaitu,
Apa tanggapanmu tentang kematian? Terus tabu gak sih untuk dibahas? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku pribadi sih gak bisa mendefinisikan secara detail tentang kematian. Cuman aku tadi udah searching di Google, terus aku udah baca dan nemuin satu definisinya. Nah, bunyinya gini. Kematian itu adalah perpindahan ruh dari alam dunia yang fana ke alam barzakh. Nah, apa itu alam barzakh? Jadi, alam barzakh itu adalah alam pemisah antara dunia dengan akhirat, yang dimana maut atau mati menjadi pintu gerbang untuk kita menuju ke sana. Ya, secara logika sih ya emang kalau nggak mati dulu ya gimana caranya mau ke akhirat gitu kan. Oke. Dan menurutku juga pembahasan soal kematian ini sebaiknya sudah kita jadikan sebagai salah satu makanan sehari-hari kita selagi masih hidup gitu loh, selagi kita masih dikasih nafas sama Allah gitu. Cuman ya kadang karena terlalu sibuk kita jadi lupa gitu, kita jadi luput deh pembahasan soal yang gitu-gituan. Padahal ya ini termasuk makanan yang penting loh. Nah, kenapa aku bilang makanan? Karena yang butuh asupan itu bukan cuman perut doang sih, bukan semata-mata cuman untuk kebutuhan fisik kita doang, tapi batin dan batin atau rohani kita itu ya butuh asupan juga, asupan yang positif gitu loh. Dan perihal kematian ini ya dalam mengingat mati ini itu kan bagian dari ibadah gitu. Nah, aku nemuin salah satu hadis nih, hadis riwayat Imam Tirmidzi, di mana beliau mengatakan bahwa perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Ya, dalam hal ini kematian. Oh iya, aku mau menyampaikan alasan aku kenapa aku mau bahas soal kematian. Karena ya nggak lain dan nggak bukan sih, yang paling pertama itu adalah buat reminder diri aku sendiri yang masih suka bersenang-senang, masih suka khilaf gitu kan. Dan juga alasan kedua ya aku mau ngajak teman-teman CJS Podcast biar kita bisa saling mengingatkan dan saling mengajak kepada kebaikan gitu sih. Selanjutnya pertanyaan kedua, alasan-alasan yang membuat orang lupa pada kematian. Versimu. Padahal tidak ada yang lebih dekat dari kematian itu sendiri. Nah, terus alasan-alasan yang membuat kita kadang lupa pada kematian itu menurutku pribadi sih ya alasan utamanya karena kita terlalu fokus mengerjakan urusan-urusan duniawi. Pun semisal urusan dunianya itu baik, cuman kalau misalnya bikin kita lupa, apalagi sampai kelewatan waktu ibadah, waktu sholat gitu kan ya nggak ada gunanya juga. Dan yang ada tuh cuman sia-sia doang sih, nggak dapat pahala gitu kan. Pokoknya rugi banget sih menurutku. Dan ya ini lagi-lagi pokoknya tamparan buat aku pribadi lah. Pertanyaan ketiga, lebih penting mana surga atau ridho? Nah, terus lebih penting mana sih surga atau ridhonya Allah? Ya menurutku pribadi terpenting ridhonya Allah lah. Ya logikanya gini deh, kalau misalkan Allah nggak ridho kita masuk di surganya, ya kita nggak bakalan bisa masuk, bisa nempatin surga itu nggak bisa gitu loh.
Jadi intinya sekarang pokoknya kita ngelakuin ibadah-ibadah yang dianjurin gitu, ibadah sesuai dengan aturan dari Allah, sesuai anjuran Rasulullah gitu kan. Pokoknya kita lakuin itu semua, kita maksimalin ya. Insya Allah kita berdoa supaya Allah ridho dengan ibadah-ibadah kita dan kita bisa masuk surganya Allah. Oke? Selanjutnya pertanyaan keempat, apa yang kamu ketahui tentang kehidupan setelah mati? Nah, terus apa yang kamu ketahui tentang hidup setelah mati? Ya, kembali ke pembahasan awal tadi, aku nggak bisa menjelaskan secara detail tentang kematian itu, tapi kalian boleh baca buku tentang kematian atau enggak searching tentang kajian-kajian soal itulah, biar kotanya nggak kebuang gitu aja kan. Terus aku juga nggak mau jelasin panjang lebar lah, karena ya takutnya aku malah salah ngomong dan menimbulkan perdebatan. Tapi intinya gini deh, selagi kita masih hidup, pokoknya jangan pernah lelah untuk mengerjakan amalan yang baik. Walaupun pasti itu nggak mudah banget. Tapi Allah juga nggak lihat hasil akhirnya kan. Allah pasti lihatnya di proses kita. Next, pertanyaan ke-6, apa tanggapan kamu tentang seseorang yang takut mati? Nah, terus apa tanggapan kamu tentang orang yang takut mati? Mungkin menurutku nih ya, mungkin bukan takut kali, tapi lebih ke belum siap. Ya, mengingat amalan-amalan yang belum cukup gitu kan. Masa iya kita mau bawa amalan yang seadanya doang ketemu sama Allah gitu kan. Tapi ya kalaupun misalnya takut, ya kita nggak boleh memelihara rasa takut itu gitu loh. Tapi kita harus justru mencari motivasi agar kita bisa semangat dalam mengerjakan ibadah-ibadah. Pertanyaan ke-6, kalau bahas soal kematian berarti berhubungan sama harta. Karena sebelum seseorang meninggal, ya tentunya harus punya harta untuk bisa bertahan hidup. Nah, seberapa penting harta bagi kamu? Seberapa penting harta bagi kamu? Ya, harta itu pasti penting lah. Cuman jangan sampai kita menjadikan itu sebagai tujuan hidup kita gitu loh. Karena kan udah ada tuh ayatnya di Quran surah Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Konkretnya gini deh, harta yang kita punya sekarang kita gunain seperlunya aja, jangan gunain semuanya, karena ya pasti di dalamnya itu ada hak orang lain juga kan. Jadi intinya perbanyak sedekah, biar insya Allah bisa ridho dengan harta yang kita miliki. Oke, saya ucapkan terima kasih pada guest star Sejas Podcast, dan buat teman-teman yang menonton dan mendengarkan podcast saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya di Chojongso Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.